bahwa beliau bertemu secara yaqadah dengan Rasulullah SAW lebih dari 200 kali dan hafal 7 juta hadis dan hafal 7 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan bagaimana narasi yang dibangun Khabib Dobolowi. Katanya ada seorang Khabib yang bernama Habib Abdullah bil Faqih Malang, hafal 7 juta hadis. Wah, terus bertemu baginda Nabi tiap hari 200 kali. 7 juta hadis. Kalau ngibul itu ya agak cerdas dikit gitu loh. Kan malu sama bocil SD ini. 1 tahun itu kan 360 hari. Nabi berdakwah 23 tahun. Berarti 360 kali 23 sama dengan 8.280 hari. 7 juta hadis dibagi 8.280 hari. Jadi per hari Nabi SAW bersabda sebanyak 845 hadis. Per hari 1440 menit. 1440 menit dibagi 845 hadis sama dengan 1,7 menit. Per 1,7 menit Nabi bersabda. Nabi istirahat dan dahar kapan? Mengaku bertemu Nabi lebih dari 200 kali. Kayak Nabi nggak punya kerjaan saja. Kok harus ngurusi satu orang Khabib? Jumlah hadis sahih dan dalam sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Shalah mengatakan bahwa hadis sahih dalam sahih Al-Bukhari berjumlah 7.275 hadis dengan pengulangan. Jika tanpa pengulangan berjumlah 4.000 hadis. Sedangkan dalam sahih Muslim tanpa pengulangan berjumlah sekitar 4.000 hadis. 7 juta hadis itu hadis apaan gitu kan. Jadi memang Khabib Dobolowi ini kalau dobel ya seporete, semaunya, sekenyoh-kenyoh kalau istilah orang Jawa, tanpa berpikir logis. Ya kalau 7 juta hafalannya Habib Abdullah bil Faqih Malang ya, ini berarti satu hari itu 800 lebih Nabi bersabda kan gitu tuh. Jadi cerita tentang hafalan Habib Abdullah bil Faqih Malang dalam video yang viral itu sebenarnya sudah lama itu. Sudah lama ini secara tutur lisan. Jadi menurut cerita yang beredar di kalangan muhibinnya bahwa beliau itu hafal 7 juta hadis, tentu ini jumlah yang cukup fantastis bagi kalangan pembelajar hadis Nabi. Ada pertanyaan yang berkecamuk. Yang pertama, apakah hafalan beliau sebanyak 7 juta hadis itu sudah teruji dan diakui oleh ulama hadis yang muktabar, atau hanya sekedar pengakuan saja dari yang bersangkutan, atau hanya dzon, dugaan dari para muhibinnya saja? Yang kedua, berapakah kisaran jumlah seluruh hadis Nabi SAW itu? Jika kita mempelajari ilmu hadis dan sejarahnya, tentu akan mengetahui bahwa satu-satunya ulama yang hafal 1 juta hadis adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal 164 sampai dengan 241 Hijriah atau 780-855 Masehi. Beliau termasuk generasi salaf dan kemampuan hafalan beliau ini telah teruji dan diakui oleh para ulama hadis. Kealiman beliau dalam bidang hadis bisa dilihat dari karya monumental beliau dalam bidang hadis, yaitu kitab Al-Musnad dan madhab fikih beliau. Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan penjelasan. Qala Abdullah bin Ahmad, qala li Abu Zur'ah.
Abu yahfadhu alfa alfi hadisin. Faqila lahu wa ma yudrika qala dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab. Fa hadhihi hikayatun sahihatun fi sa'ati ilmi Abi Abdillah wa kanu ya'uduna fi dzalikal mukarrar wal athar wa fatwa tabi'in wa ma fassara wa nahwa dzalik. Wa illa fal mutunal marfu'atul qawiyatu la tablughu asyra mi'syari dzalik intaha min sairi a'lamin nubala. Abdullah bin Ahmad putra Al-Imam Ahmad bin Hambal berkata, Al-Imam Abu Zur'ah berkata kepada saya, ayahmu yakni Al-Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis, alfa alfi hadisin. Lalu ditanyakan kepadanya, dari mana Anda tahu hal itu? Abu Zur'ah menjawab, saya telah bermudzakarah dengan beliau, maka saya mengambil hadis-hadis beliau untuk beberapa bab. Ini adalah hikayah yang sahih tentang keluasaan ilmu Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Para ulama menghitung 1 juta hadis yang dihafal tersebut terdiri dari hadis yang mukarrar, hadis yang disebutkan berulang-ulang, seperti matan sama dengan sanad berbeda, asar sahabat, fatwa tabi'in, penafsiran, dan sebagainya. Jika tidak seperti itu, maka jumlah matan-matan hadis yang marfu' berasal dari Nabi, dan yang kuat itu tidak sampai 1% dari jumlah hadis tersebut. Syiarul Alamin Nubala karya Adzabi 11/187. Asy-Syaikh Abdul Hayy Al-Katani memberikan penjelasan tentang jumlah hadis. Wa qala Al-Bukhari ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahihin wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahihin. Wa qala Muslimun sunaftu hadzal musnadal as-sahiha min salasumi'ati alfi hadisin intakhabtu minha ma dhamantuhu kitab as-sunan. Wa qala al-Hakim fil madkhal kana al-wahidu minal hufati yahfadhu 500 alfi hadisin. Sami'tu Aba Ja'far Ar-Razi yaqul sami'tu Aba Abdullah bin Warah yaqul kuntu 'inda Ishaq bin Ibrahim bin Naisabur faqala rajulun min ahli al-Iraq sami'tu Ahmad bin Hambal yaqul sahha minal hadisi 700 alfin wa hadzal fatwa, yakni Aba Zur'ah qad hafidhu 700. Qala al-Baihaqi arada ma sahha minal ahadis wa aqawilis sahabati wat tabi'in at-taratibil idariyati. Al-Imam Al-Bukhari berkata, saya menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis selain sahih. Al-Imam Muslim berkata, saya menyusun kitab Al-Musnad As-Sahih ini dari 300.000 hadis. Saya seleksi dari hadis-hadis tersebut yang terkandung dalam kitab As-Sunan. Al-Imam Al-Hakim berkata dalam kitab Al-Madkhal, seseorang dari kalangan para hufat ulama ahli hadis menghafal 500.000 hadis. Saya mendengar Al-Imam Abu Ja'far Ar-Razi berkata, saya mendengar Abu Abdillah bin Warah berkata, saya berada di samping Ishaq bin Ibrahim di Naisabur, maka ada seorang laki-laki datang dari Irak berkata, saya mendengar Al-Imam Ahmad bin Hambal berkata, telah sahih dari hadis ada 700.000 hadis, dan pemuda ini yakni Abu Zur'ah sungguh telah menghafal 700.000 hadis. Al-Imam Al-Baihaqi berkata, maksudnya adalah apa-apa yang sahih itu berupa hadis Nabi, perkataan para sahabat dan tabi'in juga. At-Taratib Al-Idariyah karya Asy-Syaikh Abdul Hayy Al-Katani, juz 2 halaman 204. Jadi dari penjelasan para ulama di atas kita dapat mengetahui berapa kisaran jumlah hadis Nabi. Itu pun tidak mencapai 7 juta. Lalu bagaimana dengan cerita yang katanya hafal 7 juta hadis? Itu berupa apa? Ini masih belum membahas cerita yang katanya bisa bertemu dengan Rasulullah secara yaktoh sadar sebanyak 200 kali.
Jadi memang Khabib ini ceritanya itu halu, khurafat, bertemu Nabi yakdoh sehari 200 kali, terus menghafal 7 juta hadis. Nah ini kalau ditelusuri lewat kacamata ilmu tidak jadi, tidak ketemu. Dari penuturan yang sudah kami sampaikan, kita bisa menelaah ulang. Terima kasih, itulah bagaimana dobolnya Bani Dobolowi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.